41. Bila di ruang tengah sedang ada perdebatan sengit, lain halnya di dapur. Ema Inong sibuk meniup bara api dalam tungku menggunakan songsong bambu. Sebenarnya api itu sudah menyala, hanya saja dirinya membutuhkan alasan untuk menyibukkan diri demi menyamarkan mata sembabnya. Bang, andai saja kau masih ada, mungkin saat ini kita sedang mendengar serta melihat putra dan putri kita lagi bercengkrama, melempar candaan, bukannya berdebat sampai saling menyakiti. Sosok tua berbalut baju terusan dan kain jarik itu duduk di bangku dingklik, tatapannya kosong, sengaja dirinya menulikan indera pendengarannya. Namun, suara kedua anaknya tidak lagi tertangkap oleh telinga, tapi langsung menusuk sanubarinya. Din, tak bisakah kau yang membantu berbicara dengan Wahyuni? Zulham menatap lembut wajah adiknya. Tolong, Din, hari sudah beranjak petang, kemana kami harus pergi? Indri menimpali dengan wajah memelas, berharap adik iparnya kasihan. Bila tuh Din yang nenek hajar, aku masih bisa menahan diri. Namun, tidak dengan istriku. Din menatap sinis, batinnya teriris kala teringat sepenggal kalimat saudara kandungnya. Bagaimana bisa seorang abang yang seharusnya menjadi pelindung, malah membiarkan adiknya disakiti untuk sekian kalinya, dan lebih parahnya lagi dia juga sering ikut andil. Kalian nih aneh betul, datang ke sini dengan tumpukan pakaian, memelas agar dikasih menumpang, tetapi enggan membawa serta 2 ekor lembu. Apa kalian takut kalau tuh hewan peliharaan bakalan kujual? Sehingga disembunyikan entah di mana, betulkah? Tubuh Zulham dan Indri menegang, mereka saling pandang. Bukan macam tuh maksudnya, Din. Kami sengaja meninggalkan lembu di rumah ibunya Indri, sebab di sana ada kandangnya, kalau di sini kan tak ada. Jadi, mau taruh di mana? Sanggah Zulham. Tak usahlah banyak alasan, tanpa kandang pun lembu dapat hidup. Tinggal ikatkan talinya pada pohon, nyalakan kulit kelapa kering sampai berasap, kasih tumpukan rumput di hadapannya, beres perkara. Kalian pikir aku sebodoh tuh apa? Sehingga mudah untuk dikelabui. Sudut bibirnya kanannya naik ke atas menyunggingkan senyum muak. Yang susah-susah kalian bagi ke sini, tetapi senangnya dinikmati sendiri. Hebat betul lah kalian nih, dirinya menatap jengah. Maaf, Din. Abang garis bawah. Ya, sudah kumaafkan. Sekarang cepat pergilah. Jangan lagi banyak alasan apalagi basa-basi. Sebanyak apapun kau ingin membela diri, tetap takkan kupercayai. Zulham menuding wajah adiknya. Kau memang tak punya hati. Tega betul terhadap saudara kandungmu sendiri. Kau nih ingin kubacok, atau pergi baik-baik, Zulham. Pakai hati dengan orang macam kalian nih, yang ada aku cepat mati. Kuhitung sampai 3, bila tak jua beranjak, jangan salahkan diri nih bertindak kasar. 1, 2 garis bawah. Iya, kami pergi. Tapi, jangan halangi diri nih bila sering datang ke sini. Sebab aku ingin menyambung silaturahmi dan memperbaiki hubungan dengan Mamak, putus Zulham. Din yang sudah lelah hanya memutar bola mata malas. Yang menghalangi kau siapa? Tak adanya, dirimu saja yang selama ini macam setan kelakuannya. Membenci emak tanpa sebab, selalu menyalahkan kejadian dulu di saat sosoknya tak berdaya untuk sekedar membela diri apalagi melawan. Sudah, Bang. Ayo kita kembali ke rumah Mamakku saja. Mereka lebih memiliki hati daripada adikmu nih. Indri menatap sinis sosok Din. Bukan Din namanya kalau tidak membalas. Disayang bila kalian masih memiliki uang, tapi kalau sudah kere, langsung ditendang. Serangan Din tepat sasaran, Indri tidak mampu membalas, keluarganya memang gila uang. Tidak ada lagi yang bisa diupayakan, sang adik betulan menutup rapat hati nuraninya. Berakhir ia dan istrinya kembali mengendarai motor dengan membawa banyak barang. Din menghela napas panjang, lelah fisik serta hatinya begitu menguras emosi. Sampai kapan, hamba harus terus-terusan berperang melawan kaum titisan Fir'aun macam mereka, ya Rab.
Tiuplah terus api itu, Mak. Lama-lama nanti sosokmu pun ikut gosong macam arang. Din memeluk pundak ibunya dari belakang. Mereka sudah pulang, tanya Ma Inong. Untuk sekarang sudah, tapi besok-besok pasti selalu ada saja dramanya, jawabnya malas. Ayo makan. Ma Inong memegang lengan sang putri sebagai tumpuan dirinya hendak berdiri. Di atas amben beralas tikar, sudah terhidang menu sederhana, rebusan jantung pisang, ikan asin goreng, dan sambal terasi. Din dan Ma Inong terlebih dahulu cuci tangan, membaca doa makan dan mulai menyantap menu sederhana tapi nikmat itu dengan lahap. Alhamdulillah ya Mak, sekarang menu kita tak lagi satu macam seperti dulu, ujar Din. Ma Inong tersenyum. Betul, Nak. Dulu sering kali Mamak mencampurkan minyak jelantah di nasimu, sebab adanya cuma itu. Paling mewah kalau pas mancing dapat ikan, tapi sayangnya Mamak murni tak pintar mencari lauk, bisanya hanya ramban sayuran, dan ketika kau masih kecil, tak begitu suka makan sayur mayur. Din pun ikut tersenyum kala mengenang masa sulit itu. Paling enak tuh endapan minyak bekas goreng ikan asin Mak, macam makan ikan laut rasanya. Mereka lebih memilih bersyukur, daripada mengeluh, walaupun sering makan nasi putih hanya campur garam ataupun kecap, lalu menunya rebusan sayur saja, setidaknya Yang Maha Kuasa masih begitu berbaik hati, dengan memberikan kesehatan serta umur panjang. Siang hari di kedai makan puskesmas dan kantor kelurahan, Din sedang menunggu pesanannya. Dia baru saja pulang dari menderes getah. Tumben kau sendirian. Si kancil banyak akal mengapa tak ikut, Din? Tanya Macik sambil menghidangkan satu mangkuk miso dan segelas minuman jeruk hangat. Terima kasih. Keluarga Sidik sedang sibuk membantu Wahyuni pindahan, Macik. Din mengambil kecap dan saus. Sudah selesaikah pendidikan Wahyuni? Din mengangguk, membuka satu bungkus jajan Medan Jaya. Sudah Macik, rumahnya pun telah selesai dibangun. Pasti kau senang betul, sebab sekarang tak lagi berjarak dengan sahabatmu tuh. Mau bergosip pun tinggal menyeberang jalan saja, kelakar Macik. Kalau tuh jangan ditanya lagi Macik, Din menanggapi dengan candaan pula. Wahyuni dan Hasan, hari ini pindahan rumah. Hunian mereka berseberangan dengan rumah Din. Saat sedang ingin menikmati makanannya, Din dikejutkan dengan kedatangan dua pemuda. Din, boleh kita berbicara? Din menoleh, menatap sosok yang sudah lama tidak terlihat oleh pandangan matanya. Mau nanya apa lagi? Hunian Bapak Abdul Sidik kah? Ikram menggeleng seraya tersenyum masam, begitu juga dengan sang teman yang ikut menemaninya. Yudi dan Ikram memilih duduk di depan Din, mereka juga memesan miso dan teh hangat. Kalau tak pedas tak enak ya, Din. Yudi mengulurkan mangkuk cabai. Jangan makan terlalu pedas, nanti lambungmu perih lalu mahmu kumat lagi. Din, hei, Ikram melambaikan tangannya, membuyarkan lamunan Din. Apa yang hendak kau tanyakan, Ikram? Tentang Mutia lagi. Din mencoba mengenyahkan sekilas ingatan tentang seseorang. Jauh-jauh sampai ke sini kalau bukan soal Mutia, ya siapa lagi Din? Nya sudah macam tanaman tak disiram. 3 tahun selalu gagal dalam berjuang, tapi belum juga membuatnya jerah, sela Yudi. Kalau kau jadi Ikram, apa yang hendak dirimu lakukan, Yudi? Din bertanya, meletakkan kembali sendoknya. Jujur nih ya, aku memilih mundur. Sebab, sebagai seorang laki-laki kita seperti tak punya harga diri. Din berpaling, menatap pemuda berkemeja biru polos. Apa yang membuatmu tetap teguh pada pendirianmu, Ikram? Mengapa kau tetap mengejar Mutia, meskipun sudah ditolak puluhan kali? Bersambung 42. Ikram menambahkan sedikit kecap dan saus sambal, lalu netranya fokus menatap ke depan, tidak memandang Din. Cuma ada satu jawaban, yakni, aku mencintainya karena Allah. Baik buruknya, kelebihan serta kekurangannya, begitupun kecantikan rupanya, hanyalah nomor sekian.
Hati Ni meyakini, kalau Mutialah belahan jiwanya. Masya Allah, Mutia Pao, beruntung sangat kau dicintai sedemikian rupa. Din membatin, hatinya ikut menghangat. Selepas jawaban Ikram, hanya ada keheningan. Din terharu, karena salah satu sahabatnya kembali mendapatkan sosok yang luar biasa tanpa harus melalui jalan berliku serta bersusah payah. Sedangkan Yudi merasa tersentil, sebelumnya dirinya begitu congkak dengan mengatakan akan langsung mundur, padahal bila ditilik lebih dalam lagi, perjuangan Ikram belumlah maksimal. Mengapa sudah lama kau tak terlihat datang lagi ke kampung Ni, Ikram? Aku kira sudah menyerah mengejar Mutia. Din mengelap mulut dengan tisu makan. Ikram pun melakukan hal sama, mereka sudah selesai menyantap hidangan. Aku baru saja diterima bekerja di salah satu rumah sakit ibu kota, kesibukan menjadi dokter umum sangat menyita waktu. Lagi pula, Mutia pun terlihat sekali menghindari diri ini. Tidak lagi mau menerima pemberian yang kutitipkan pada ibu kos. Din terkekeh, yang berhasil membuat Yudi dan Ikram mengernyitkan kening. Kalau udah macam tuh, tinggal kau menghadap keluarganya saja. Sebab, kehadiranmu sudah berhasil mengusik ketenangan hati seorang Mutia. Piar, mangkuk mie tadi terjatuh dan pecah menghantam lantai semen. Ikram yang terkejut tidak sengaja merentangkan tangannya. Maaf, Maci nanti saya ganti, ucapnya tidak enak hati, mulai memunguti pecahan kaca. Wajiblah tuh, keterlaluan betul bila kau tak mau ganti. Yang ada bakalan babak belur dirimu ku lempar panci. Maci menyapu lantai. Kau lihat, kan, macam mana si dokter muda tuh, hari-hariku selalunya buat senam jantung, aduh Yudi. Belum sempat Din menanggapi, langsung dirinya dicecar pertanyaan beruntun. Betulkah yang kau ucapkan tadi? Apa ada Tia mengungkapkan bahwa dia sudah mulai membuka hati? Kapan? Di mana? Terus, aku harus macam mana, Din? Ikram mengusap rambutnya, tersenyum seperti orang bodoh. Duduklah kau, pegal kepalaku Ni mendongak terus. Ikram langsung menurut, dirinya melipat kedua tangan di atas meja. Yudi hanya bisa menggeleng kepala. Kau dengar baik-baik perkataanku Ni. Bila seorang Mutia berubah, berartinya sedang tak baik-baik saja. Dalam artian, saat ini dirinya sedang berperang dengan hatinya sendiri. Batinnya bergejolak antara mundur atau maju, dikarenakan kehadiranmu bukan lagi mengganggu ketenangan dirinya, tetapi sudah berhasil merasuk dalam kalbu. Makanya dia memilih menghindar, takut pada perasaannya sendiri garis bawah. Kusarankan, langsung temui abangnya. Tunjukkan niat, tekad, dan ketulusanmu. Ingat satu hal, Bang Agam tuh tak silau harta apalagi tahta, hidupnya juga sangat sederhana. Jadi, pandai-pandailah kau membawa diri. Bila gagal meminta restu calon abang iparmu tuh, tamatlah sudah kisah cintamu yang belum sempat dimulai. Din meminum air dalam gelas yang tinggal separuh. Setelahnya Din permisi, dia buru-buru hendak pulang ke rumah. Tanpa mereka ketahui, ada sepasang mata yang memperhatikan interaksi itu. Ikram, Yudi menyikut lengan sahabatnya. Tutup mulut kau tuh, jangan menganga terus. Masuk tawon nanti. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ikram memanjatkan puji syukur. Rasanya, ingin ku seret langsung gadisku ke kuah. Sana paksanya, biar kau langsung digebukin abangnya. Bukannya direstui malah masuk bui. Semakin lebarlah senyum Ikram, dia beranjak hendak membayar, kemudian menarik tangan Yudi. Ayo temani diriku sebentar bertemu dengan calon ayah mertua, aku ingin meminta restu. Assalamualaikum. Din memasuki rumahnya. Waalaikumsalam, jawab lirih emak Inong. Masih pusing, Mak? Din mendekati ibunya yang tiduran pada tilam tipis beralaskan tikar di ruang tamu sederhana. Sedikit, Nak. Setelah emak tempelkan koyok, sudah mendingan. Emak Inong meraba pelipisnya yang terdapat tempelan koyok. Apa emak masih kepikiran Zulham? Atau marah ke Din?
sebab tak mengizinkan mereka tinggal di sini. Sambil memijat pundak ibunya, dirinya mencoba bertanya dari hati ke hati. Sudah 1 minggu semenjak kedatangan Zulham tempo hari, kesehatan Emak Inong menurun. Emak sama sekali tak marah kepadamu. Cuma kasihan menengok abangmu tuh, sedari kecil tak mendapatkan kasih sayang sosok ayah dan ibu, diasuh oleh keluarga yang suka sekali menanamkan hal tak baik, lalu menikah dengan wanita macam si Indri. Sudah tak bisa memberikan keturunan, malah suka selingkuh. Tanpa dipinta, air matanya terjun bebas. Din begitu terkejut, sampai berhenti memijat. Emak tahu dari mana kalau si Indri suka selingkuh. Emak Inong membenarkan posisi tidurnya menjadi terlentang. Dari mulut para warga, tak cuma 1 orang yang cakap, tapi banyak. Emak sendiri pernah memergoki Indri sedang merayu penjual sayur keliling. Menjijikan betul mendengar nada mendayu suaranya tuh. Sudah coba emak tegur, malah Zulham memaki. Lantaran si Indri mengadu. Kapan kejadiannya? Mengapa emak tak cerita? Sebulan yang lalu, sebelum mereka keluar dari rumah Nekblet. Emak sama sekali tak menyangka bila abangmu tuh tumbuh dewasa menjadi laki-laki yang tidak memiliki pendirian, mudah betul dibodohi. Emak Inong menghapus air matanya. Din berselonjor kaki. Emak sendiri tahu betul macam mana sifat Zulham, dia mana mempan dinasehati, yang ada kita semakin dimusuhi. Percuma juga kasih bukti kebejatan istrinya, pasti dirinya enggan mempercayai. Daripada emak kurus kering memikirkan anak kurang ajar tuh, lebih baik makan misoni. Bentar, Din ambilkan mangkuk dan sendok dulu. Dirinya beranjak mengambil alat makan. Dengan penuh kasih sayang, Din menyuapi sang ibu. Emak, sehat terus ya, tolong bertahan dan jangan pernah menyerah, biar bisa menjadi saksi serta menikmati kehidupan lebih baik setelah putrimu nih sukses. Kak, mengapa kita macam orang hendak pergi berperang ya? Mana aku takut betul lagi bila nanti lewat kuburan. Ayek bergidik ngeri, dirinya sudah terlanjur ikut. Merepetlah terus kau, begitu tiba di pinggir jalan pemakaman, kubuang nanti dirimu. Din sedang mengikatkan sabuk hijau di pinggang Ayek. Tahu tuh si Keleng, katanya mau jadi laki-laki jantan, biar mirip Bang Agam, tapi kucur penakut betul. Rizal mencibir sahabatnya. Keleng, macam kau putih saja. Balas Ayek. Ayo berangkat. Mutia datang dengan membawa obor, penampilannya layaknya laki-laki bersorban putih. Udah gila kau, Tia. Kita berangkat naik pickup, mengapa dirimu malah membawa obor? Din kembali mengikatkan sabuk di pinggang Danang. Biar mirip macam di film-film Susana Lookak, jadi semakin terasa horornya. Sambil memegang obor, dirinya mencoba naik bak pickup melalui ban. Kreit, alamak, celana Tia koyak. Macam mana nih? Mana pas di bagian tengahnya pula? Mampus, kebanyakan gaya kau tuh. Dasar kurang kerjaan. Jelas-jelas ada titik buat naik bak, malah milih cara mirip monyet hendak melompat. Din mengejek abis sahabatnya. Ayo berangkat, tumbangkan semua lawan, pantang pulang sebelum menang. Suara tuh, secepat kilat dirinya memalingkan wajah. Bersambung, 43, seolah bumi berhenti berputar, jarum jam tak lagi berdetak, seketika segala aktivitas terhenti sejenak. Din menatap lekat ke depan, dirinya dapat mendengar detak jantungnya sendiri yang seperti berpacu layaknya suara deburan ombak menyapa bibir pantai. Setelah lebih dari 1 tahun berlalu, kini Zikri Ramadan telah kembali, menatap hangat wanita yang dulu menjadi alasan kepergiannya. Tanpa sadar, Din menarik kuat sesuatu yang sedari tadi ia pegang erat. Kak Din sakit. Aduh, matilah sudah para cacing dalam perutku nih. Rizal menjerit kesakitan, tangannya mencoba mengendurkan ikatan sabuknya. Bukannya minta maaf, Din malah membentak sambil mengangkat badan Rizal. Makanya kalau abis makan tuh jangan berak. Agar bisa jadi daging, biar kau tak lagi kerempeng macam belalang sembah. Galaknya kakak nih,
sampai air pipisku masuk lagi, takutnya mau mancur. Ayek menarik tangan Rizal. Sini kawan, jangan dekat-dekat landak betina satu nih, abis nanti kau ditusuk durinya. Sambil merapatkan kakinya, Mutia berjalan ke pinggir bak pikap, mengarahkan obor ke depan. Bang Zikri, kenapa balik? Tia kira pulangnya nanti bila sudah punya bayi. Awalnya Dirini heran, mengapa abang betah betul di tengah hutan gundul. Ternyata ada Bu Bidan yang menjadi vitamin harian. Kalau boleh tahu siapa nama anaknya Pak Mandor perkebunan sawit tuh, Bang? Zikri mengikis jarak sampai hanya tinggal 2 langkah, menatap sebentar wajah Din yang berekspresi datar, kemudian fokus pada Mutia. Mutia tahu dari mana kabar tuh. Tak penting dari mana sumbernya, yang ingin Tia ketahui itu kebenarannya. Siapa namanya, Bang? Tanyanya ulang. Widuri, dia temannya Rani. Tak lama lagi akan pindah tugas ke rumah sakit umum kota kecamatan. Mutia mencebik. Pasti dia lahir saat musim durian, makanya namanya ada durinya. Zikri tidak menanggapi, dia mengambil alih obor dari tangan Mutia, lalu mengarahkan ke wajah Din. Kau tak apa, kan, Dek? Apa sakit? Mengapa wajahmu sedikit pias? Alhamdulillah. Ayo Weber kita berangkat. Pas betul Kak Din sedang tak enak badan, jadi mudah membantingnya. Mutia berseru lantang. Dasar kau ya. Din mengulurkan tangannya ke belakang, memeluk pinggang Mutia, lalu langsung memanggul badan berbobot ringan itu. Ke garis bawah Kak. Bola mataku mau melom garis bawah Pat. Tangannya menggapai angin, dengan kepala nyaris menyentuh bebatuan kerikil. Ampun tak kau. Din memeluk perut Mutia, posisi gadis berpakaian serba putih itu membelakanginya. Dek, sudah. Kasihan Mutia, Zikri mencoba melerai. Aku bukan adikmu, Pao. Jangan panggil macam tuh, kuparang nanti brewokmu, Zikri. Tangannya mengguncang perut Mutia. Nyak, tolongin anak gadismu nih. Mutia mengumpulkan batu, tetapi tidak berguna sama sekali. Dia sudah seperti ular bergelantungan yang mencoba mendongakkan kepalanya ke atas. Kak Tia, aku ambilkan minum ya, biar tak keselak macam orang habis nelan buah rambutan sebijinya. Danang berlari ke warung Bang Agam. Tak apabila tak mau dipanggil adek, nanti langsung saja naik statusnya menjadi umi untuk anak kita, mau, kan? Zikri tersenyum jenaka. Din membalikkan badan Mutia, dan melepaskannya begitu saja, dirinya maju 1 langkah siap menendang tulang kering Zikri. Alamak, Tia ngompol, rasanya kaki ini tak kuat untuk berjalan, bumi pun jadi terbalik-balik. Kak Wahyuni, gendong. Gadis itu merangkak mendekati sang kakak yang sedari tadi hanya menjadi penonton. Zikri melirik sosok Mutia yang sudah berjarak dari mereka, lalu menoleh menatap lembut netra sang wanita. Din, Pahaba, apa kabar? Pertanyaan basi. Taknya kau tengok aku berdiri tepat di depanmu. Berarti ya baik-baik saja. Din mengepalkan tangannya pada sisi paha. Alhamdulillah, setidaknya kepergianku tak sia-sia. Din, terima kasih telah menepati janji, untuk tidak menyerah apalagi putus asa, ucapnya lirih. Dalam gelapnya malam bercahayakan lampu obor, netra bulat itu terlihat berkaca-kaca, sebisa mungkin memasang ekspresi datar, padahal hatinya bergejolak hebat. Sudah, kan, tak ada lagi yang perlu ditanyakan atau dikulik. Zikri menggeleng, melihatmu dalam baik-baik saja, sudah cukup bagiku. Apa kau juga tak memiliki pertanyaan untuk diri ini, Din? Bila ada, silakan tanyakan apapun itu. Din menggeleng, enggan menjawab. Apa kau tak ingin tahu tentang keberadaannya? Tak penting, semua hanya masa lalu yang sudah kukubur dalam-dalam. Ujarnya seraya memilih menatap ke samping, membuat kecanggungan semakin terasa. Ya sudah, bila tak ada, nada kecewa itu tidak dapat ditutupi sepenuhnya. Sekarang sudah bisa berangkat belum? Agam tiba-tiba menghampiri. Tunggu Mutia dulu,
Bang. Nya lagi ganti baju. Wahyuni pun bergabung dengan Din, begitu juga Amala. Tadi, mereka sengaja memberikan ruang untuk dua insan itu. Kak, kami boleh numpang, kan? Seru Tari dan Nita. Mereka berdua juga belajar karate. Naiklah, biar tambah ramai. Wahyuni juga ikutan naik, begitu juga dengan lainnya, tidak ketinggalan trio cebol. Zikri dan Agam berada di bagian depan. Sedangkan Hasan bersama dua pemuda desa duduk di pinggiran ujung bak. Mana nih Mutia? Mengapa lama sekalinya? Jangan bilang berulah lagi, gerutu Wahyuni. Bukan Mutia namanya kalau tak membuat gaduh, balas Mala. Sepertinya nih hari-hari terakhir kita menikmati kehidupan tanpa listrik ya, Kak. Lusa sudah mulai dipasang cagak penerangan, setelahnya desa kita akan terang benderang. Tari membenahi hijabnya seraya menatap tiang listrik yang diletakkan pada sisi jalan. Betul tuh, ada masanya nanti kita rindu suasana macam nih. Walaupun tanpa penerangan, rasanya hidup kita tak kekurangan apapun, selain isi dompet yang sering kering tak berpenghuni, timpal Nita, yang langsung dibalas tawa. Astagfirullah, apalagi lakon si Tia tuh. Din menunjuk sosok berpakaian layaknya macan tutul yang berdiri di teras berpenerangan lampu petromak. Gadis yang memang nyaris tidak pernah dilanda rasa malu itu begitu tenang berjalan sambil menggoyangkan pantatnya ke kanan kiri, agar ekor panjang kostumnya pun ikut ke sana kemari. Lihatlah penampilan Mutia, dah macam orang waras belum nih? Serunya dengan penuh percaya diri sambil berlari kecil menuju pikap. Abang. Wahyuni menatap sang suami yang memegang obor pemberian Zikri. Aku angkat tangan, Yun. Tak sanggup bila harus menangani Mutia, Hasan langsung memalingkan wajahnya, berpura-pura tidak melihat sang adik ipar yang sudah mendekati mereka. Setelah drama tidak berkesudahan tadi, kini mobil pikap milik Agam Sidik mulai melaju pelan, melewati persawahan, begitu hendak melintasi jembatan kecil. Tiba-tiba obor Hasan dan salah satu pemuda padam. Ingat ya, tak boleh cakap aneh-aneh. Apalagi bilang bau tak sedap, Din memperingati ketiga anak laki-laki yang kini duduk merapat padanya. Pantang bagi siapapun mengatakan bau atau mengucapkan hal apa yang dilihatnya ketika melewati hutan ataupun jalanan gelap gulita. Tin, tin, Zikri membunyikan klakson 2 kali. Sebagai tanda permisi hendak lewat. Begitulah adab mereka ketika melintasi jembatan di malam hari, ataupun kelokan sepi. Sejatinya kita hidup saling berdampingan dengan makhluk tidak kasat mata. 15 menit kemudian, mobil pikap pun memasuki halaman luas rumah Nini, yang malam ini terang benderang oleh cahaya obor serta 2 lampu petromak. Netra Din memicing kala melihat ada sosok Winda dan Suci. Sepertinya akan ada pertunjukan besar nih. Jangan kasih ampun, Kak Din. Pasti mereka ikut hanya karena ingin menggatal. Nanti langsung banting depan saja, Kak. Biar penyatu tetennya si Winda yang besarnya macam gandul. Mutia memanasi Din. Lah, loh, mengapa ada mereka? Siapa yang menyuruh datang? Bersambung, 44. Lah, loh. Mengapa ada mereka? Siapa yang menyuruh datang? Netranya memicing manakala melihat 2 pemuda yang duduk lesehan di teras panggung rumah Nini. Kenapa kau kaget? Mereka tuh manusia loh, bukan makhluk jadi-jadian. Atau dirimu malu lantaran berpenampilan macam mawas? Din menatap lekat sosok Mutia yang masih duduk di pinggir bak pikap. Tia mengenakan baju, bukannya telanjang. Jadi mengapa harus malu? Cuma takut saja kalau mereka datang ke sini memiliki maksud tersembunyi, misalnya hendak nyolong gitu. Mutia bersiap melompat. Ayo turun Kak, harus gerak cepat nih, jangan sampai buah sentul dan matoan Nini dicolong. Hampir tiap hari Tia kemari demi mengintai tuh buah sudah masak apa belum, masa mereka yang mau menikmati. Ya jelas tak bisa dibiarkanlah. Din melongo, mulutnya menganga. Dasar pao kau tuh, kupikir dirimu enggan turun dikarenakan malu bertemu dengan Ikram,
malah mikirin buah-buahan. Tanya kau tengok bila saat ini gelap gulita, Mutia. Mana mungkin pemuda kota tuh berani masuk ke dalam kebun jeruk sana. Lagian orang gila mana yang kurang kerjaan mencuri buah di malam hari. Mutia tidak jadi turun, duduk lagi di samping Din. Sedangkan yang lainnya sudah memasuki halaman luas. Tanya kakak ingat, malam minggu kemarin kita nyolong buah jeruk Bali di belakang rumah Pak Lurah. Lantas bukankah kita termasuk orang gila tuh ya, Kak? Bersama mereka terpingkal-pingkal, lalu melompat turun, berjalan santai. Benar saja, semua pasang mata menatap Mutia dengan ekspresi sulit dijelaskan, yang pasti mereka menahan tawa. Andai saja gadis berkostum layaknya macan tutul, lengkap dengan hijab serupa itu bukan adiknya Agam Sidik, sudah pasti akan menjadi bahan tertawaan. Namun, tidak ada satupun yang berani tertawa kencang. Bukan dikarenakan takut, lebih ke segan. Lain halnya dengan pemuda berpakaian kaos oblong dan celana olahraga, netranya tidak berkedip memperhatikan gadis pujaan hatinya. Yud, malam-malam macam nih, di mana ada kuah bukaya? Kau tengok gadisku tuh, betul-betul selalu berhasil menyemarakkan hati ini. Yudi memeluk pilar penyangga atap. Dia sudah belajar dari yang lalu sewaktu terjengkang ketika melihat Mutia bermandikan lumpur. Tak lama lagi, sepertinya profesiku berganti, dari seorang jaksa, menjadi pasien rumah sakit jiwa. Din menghampiri para wanita yang mana ada Suci dan Winda. Tak kusangka bila sepupuku datang jua, apa kau sengaja hadir hanya untuk mencari perhatian para kumbang jantan, Din? Winda mengeraskan suaranya mencari perhatian, dan berhasil. Semua mata tertuju pada mereka. Din mendengus, menatap jijik sepupunya sendiri. Tanpa ku tebar pesona pun, para pria sudah berlomba-lomba mencoba mendekati dirinya. Kalau ingin lebih, tinggal sedikit aksi, maka mereka akan langsung menyerahkan diri. Sayangnya diriku tak semurahan tuh, demi mendapatkan kepuasan diri sampai rela di garis bawah. Hampir saja kelepasan, untung nih muncung ada remnya. Belum saatnya ku buka aibmu Win, karena terlalu biasa kalau sekarang terbongkar. Di apa, kau memang tak pernah berubah, suka sekali memutar balikkan fakta. Winda mencebikkan bibirnya, kalian kesini hendak latihan, atau membuat gaduh? Nini menengahi. Suasana tegang tadi kembali mencair, para wanita dan pria saling memisahkan diri menempati posisi masing-masing. Sesi latihan pun dimulai, para anak kecil beranjak remaja belajar memukul orang-orangan yang terbuat dari lilitan jerami diikat pada batang kayu tertanam dalam tanah. Mengapa bukannya langsung memukul orang saja, biar seru? Kalau macam nih, capek sendiri. Ayek menggerutu sambil terus memukul pundak, ketiak, dan paha bagian jerami. Betul tuh, sebanyak apapun kita pukul, tetap saja tak kelihatan bekas lukanya, timpal Danang. Apa kita bakar saja ya? Biar abisnya, siapa tahu besok diganti cara latihannya, usul Rizal. Kalian butuh lawan, ayo maju, adu kekuatan dengan saya sini. Langsung 3 orang sekaligus. Aki menuding sosok trio cebol dengan kayu berbentuk seperti pedang. Janganlah Ki, takutnya nanti pinggang Aki encok lagi, karena kami serang bertubi-tubi. Setelahnya ketiga anak laki-laki tadi lari tunggang langgang mengitari halaman. BUGH, kurang ajar kau, Din. Winda menjerit kala pantatnya dipukul keras menggunakan bambu bulat. Kau tuh belajar ilmu bela diri, atau hendak menyerahkan diri? Mana ada orang push up pantatnya menjengking macam kala jengking hendak mengentop. Din kembali memukul bokong sepupunya. Badan kau tuh tingginya harus sejajar dengan kaki. Tahan bobot tubuhmu dengan siku dan tumit, Winda. Susah tahu, Din. Kau enak tinggal memerintah. Tapi, aku yang menderita. Winda menyerah. Dia memilih telungkup dan tiduran di alas tikar kecil. Salah kau sendiri. Ada banyak cara untuk menggoda para pria, malah kau pilih yang menyakiti dan menyusahkan diri sendiri.
Kan palsu namanya. Winda membalikkan badan menjadi terlentang, menatap sengit wajah Din yang berdiri tepat di sampingnya. Dasar dungu, siapa yang hendak menggatal mengganggu para pemuda di sini? Aku. Ya pasti taklah. Wanita berpendidikan macam diri nih, takkan sudi menggunakan cara murahan macam tuh. Tak, Din memukul kepala Winda. Laga kau macam orang benar saja. Padahal aslinya lonte. Makanya bantah memutuskan hubungan kalian. Kau dan beserta antek-antek nenekmu tuh bukanlah manusia budek, kan? Atau kalian sengaja menutup telinga, agar tak mendengar gosip di luaran sana, yang mengatakan bila dirimu adalah piala bergilir, betulkah? Tanyanya dengan tatapan menghakimi. Kau cakap apa? Siapa yang bilang? Suara Winda bergetar, netranya melirik liar. Takut bila ada yang mendengar. Din berlalu tanpa memberikan jawaban, melangkah sebanyak 5 kali, berdiri di hadapan Suci yang sedang meregangkan otot lengan. Kau tuh niat latihan atau hanya sekedar pamer rambut macam sapu ijuk, Ci? Suci menurunkan tangannya, menatap Nyalang. Kau tuh apa-apaan sih? Mengganggu saja, ikat rambutmu, atau kusulut korek nanti. Din merogoh saku celananya, mengambil korek mancis. Bang, Tony, Suci berteriak keras, memanggil sang suami yang ada di samping tempat berlatih para wanita. Tony tidak datang sendirian, ada Banta dan Zikri yang ikut serta. Ada apa, Dek? Tanyanya lembut. Din nih, cari perkara terus. Adunya manja. Kau apakan istriku, Din? Cuma mau kubanting. Tapi berhubung badannya rata macam papan cuci baju, tak jadilah. Takutnya belum apa-apa sudah patah tulang belulangnya. Jawabnya sekenanya. Suci menggoyang lengan suaminya. Abang, suara cemprengmu tuh tak cocok cakap mendayu-dayu, jatuhnya macam bunyi hewan gareng. Hina Din, dia sama sekali tidak terintimidasi oleh tatapan tajam Tony. Taknya kau malu? Menindas wanita lemah, Din. Bila kau ingin mencari lawan, akulah tandinganmu, bukan istriku. Tony berkacak pinggang, menatap tajam. Bukankah lebih memalukan lagi, bila laki-laki menantang seorang wanita, Tony? Sela Zikri. Bagi si Tony yang jenis kelaminnya masih diragukan nih, mana ada kata malu, sebab urat malunya sudah putus. Aku penasaran betul. Di balik celanamu tuh, isinya kue serabi atau pancong. Ejek Din. Kau, Tony menuding wajah Din. Apa? Din memberikan bambunya pada Zikri, lalu menggulung lengan baju sampai siku. Mau ku banting lagi dirimu macam tempo hari. Maju sini kalau iya. Sementara di tempat para pria, sosok usil itu tengah berniat berulah. Kalian tuh latihan apa paduan suara? Cak-cak, heyak-heyak, tak jelas betul. Ikram tersenyum begitu manis, jarinya menyisir rambut. Jadi, yang benar tuh seperti apa, sayang? BUGH, bersambung, 45, beraninya kau merayu gadis solehah, kalem, lembut, lugu, manis, penuh pesona, cantik luar dalam macam kuning. Secepat bibirnya bergerak, sekilat itu pula tangannya mengayunkan batang kayu bulat yang sedari tadi dipanggulnya. Rasakan nih, BUGH, ARGH, bukan Ikram yang menjadi korban, melainkan Yudi. Pria dewasa itu sama sekali tidak menyangka kalau Mutia benar-benar melayangkan kayunya, ia kira hanya sekedar menggertak saja. Sakitnya, Yudi mengerang memegangi lengan kanan bagian atas. Ikram yang tadi selamat dari pukulan maut lantaran dia merunduk, kini berdiri tegak lagi, tidak mempedulikan sahabatnya, malah menatap ekor kostum Mutia yang diikatkan pada sebilah pedang palsu. Bukan salahku loh, abang sendiri yang tak pintar, bukannya menghindar malah tetap berdiri tegar. Kan, jadi kena pukulan salah sasaran. Anggap saja sedang latihan kecepatan, kecekatan, dan kepandaian, biar di kemudian hari menjadi tangkas. Sudah dulu ya, aku masih banyak urusan penting lainnya.
Tanpa meminta maaf, menunggu tanggapan, gadis cerdik itu berlari. Plak, apa mau kucolok matamu tuh, kram? Bukannya menolong, malah melotot sambil bengong macam orang bodoh. Yudi memukul Ikram. Baru kali ini aku sedekat itu dengannya, Yud. Kau tahu, sedari tadi tangan Ni sudah gatal ingin menarik ekor baju lucunya tuh. Ya Rab, dia betulan seanggun tuh. Tangannya menggenggam angin dikarenakan terlalu gemas. Tapi, aku sedih sangat sekaligus cemburu, Yud. Mengapanya memanggilmu abang, sedangkan diri Ninya sebut kau? Sungguh tak adil. Ikram kembali melangkah lesu menuju teras. Tidak ada gunanya juga dia latihan, karena dirinya sudah mengantongi sabuk hitam taekwondo. Alamak, lama-lama betulan frustasi awak Ni. Yang satu aneh bin ajaib, malah si Ikram ikutan macam spesies langka. Yudi ikut mengekor di belakang sahabatnya. Winda dan Suci saling pandang, lalu menatap Mutia yang hendak lewat. Mutia, sinilah sebentar. Apa? Sentaknya. Astaga, dah cocok kau jadi preman kampung. Dasar gadis gila, tentu saja hanya sekedar kata hati si Winda. Kau tahu, taklah, macam mana nak tahu, bila kau belum memberitahu. Kalau cakap tuh jangan setengah-setengah, langsung saja pada intinya. Mutia bersedekap tangan, menatap tajam wajah kedua wanita yang jelas sedang menahan emosi. Winda berusaha mengelola emosi, menyunggingkan senyum masam. 3 hari yang lalu, kulihat Sidin dan kedua pemuda kota tuh, duduk saling berdekatan di warung macik. Entah apa yang mereka bahas, tetapi kelihatan akrab sekali. Kening Mutia mengernyit, bibirnya mencebik, tetapi enggan menanggapi, langsung saja dirinya melengos pergi. Kau yakin si gila tuh terpengaruh? Suci bertanya seraya menatap langkah lebar Mutia. Tentulah, kau tengoklah, dia menghampiri si wanita pembawa sial tuh. Winda tersenyum sinis. Kak Din penipu, pengkhianat, bisa-bisanya menikung diri ini tanpa memberi aba-aba terlebih dahulu. Mutia menghentakkan kakinya, suaranya terdengar bergetar. Din tidak mempedulikan si bungsu. Dirinya malah asik mengunyah jajanan orang-orang, pemberian Zikri. Bila orang bertanya tuh, wajib dijawab. Mutia merebut bungkus jajan. Hei Pao, bagian mana ada kalimat tanyanya? Kau tuh menuduh sambil menggerutu. Kembalikan jajanku, astagfirullah, ada apa lagi nih? Tak bisakah kalian sehari saja berlaku normal? Wahyuni menghampiri. Dia baru saja selesai sesi latihan bersama Amala. Adik kau nih, Yun. Lagi ketempelan Jin Pao. Enak saja, Kak Yun. Masa Kak Din bertemu dengan Ikram dan Yudi, tak adanya bilang ke Tia, kan keterlaluan tuh namanya. Adunya memilih duduk di samping kakak kandungnya. Apa kalau aku cakap, dapat merubah sesuatu, Tia? Din menaikkan salah satu alisnya. Dapatlah. Setidaknya utang Tia di warung maci bakalan lunas lagi macam tempo hari, kan sayang betul menyia-nyiakan rezeki, cubiknya. Gelap, lama-lama tak berfungsi otakku nih kalau cakap denganmu, Tia. Selalu gagal menebak jalan pikiran kau yang lain daripada manusia normal. Din kembali merebut bungkus jajannya. Jajanan orang-orang. Sesi latihan pun berhenti sejenak. Semua yang ikut mengambil waktu istirahat. Mereka berkumpul dalam kelompok kecil, seperti halnya Din dan lainnya, duduk dalam satu tikar besar. Para laki-laki desa setempat pun ikut lesehan, tetapi berjarak dari wanita. Panggil Ikram dan Yudi, biar mereka gabung di sini. Agam menyuruh Danang, Tia, duduk yang betul. Jangan macam lagi nongkrong di warung kopi. Kau tuh seorang wanita, tegur Agam lembut. Mutia langsung menurunkan lutut kanannya. Din, apa? Din menatap Zikri. Pakai nih, udaranya semakin dingin. Dia memberikan jaket jeansnya. Entah karena sudah kehabisan tenaga, atau sedang dalam suasana hati gembira, Din langsung menerimanya tanpa berdebat terlebih dahulu,
lalu memasangkan ke badannya. "Ikram, lusa datanglah ke rumah kami bersama keluargamu." Jelas saja Ikram Rashid langsung mengangguk semangat. Selepas Din mengatakan lebih baik meminta restu langsung ke Agam Sidik, dirinya langsung gencar mendekati calon abang iparnya itu. "Tak perlu membawa apa-apa, cukup sesaji dan tentunya uang upeti," bisik Mutia, membalas perkataan sang abang. "Sakit, Kak." "Kejam betul." Mutia mengusap pahanya yang terasa pedas lantaran habis dicubit Wahyuni. "Lebih baik besok kita bawa si Tia ke bengkel las. Siapa tahu rem muncungnya sudah dol," timpal Din dengan berbisik juga. "Mati lampu, aduh gelapnya." Ayek berlari mencari tempat yang terang. Beberapa obor padam dikarenakan tertiup angin lumayan kencang. Sedangkan lampu petromak kehabisan minyak tanah. "Weber, kita ada macam babi hutan ya." Tak tampak rupanya, tapi terdengar suara mengunyahnya. Mutia, bukan cuma satu orang, tetapi mereka serempak menggeram atas celetukan si bungsu. Mana air?" Yudi kesedak orong-orong. Suara Ikram terdengar panik. Hari terus berlalu, bulan pun berganti. Tidak terasa hari pernikahan si bungsu Sidik sudah di depan mata. Entah bagaimana prosesnya, tetapi Ikram Rashid berhasil meyakinkan calon istrinya, tentu saja dengan menjanjikan banyak hal tidak masuk akal menurut kacamata orang normal. Sejatinya keluarga Sidik, bukanlah para orang sombong dan gila harta. Baginya Zainab selaku ibu dari 3 orang anak, beliau tidak pernah memandang apalagi menilai calon menantunya berdasarkan apa yang dipunya, tetapi rasa tanggung jawabnya, dan terpenting bisa menerima dan memperlakukan buah hatinya dengan tulus. "Tia, taknya kau dek-dekan?" Din bertanya seraya melihat Mutia yang asik mengunyah buah pemberian Amala. Tangan dan kakinya baru selesai dihias sedemikian cantik oleh Wahyuni. "Taknya kakak tengok aku masih bernapas nih." "Ya berarti dek-dekan lah, kalau tak." "Sudah innalillahi," jawabnya sekenanya. "Bukan tuh maksudku, Tia. Kau nih hendak menikah loh," tapi sama sekali tak terlihat gugup, gusar, ataupun salah tingkah macam kebanyakan calon pengantin lainnya, ujar Din dengan nada kesal. "Apa yang hendak dirisaukan? Calon suami Tia tuh, kaya, mapan, karir mentereng, terlihat cinta setengah mampus, jadi tak ada yang perlu dipikirkan lagi, tinggal menjalani saja, sebab semua sudah tersedia." Mutia mengedikkan kedua bahunya. "Lebih baik diam, Din. Daripada kau yang naik pitam," ucap Wahyuni. Pintu kamar diketuk, setelahnya masuklah 2 sosok pemuda gagah berbaju koko. "Bang Zikri, si duri-durian tuh, bakalan datang, kan?" Bersambung,